Yang bertanggung jawab ya negara, yang salah ya harus ditindak, dihukum gitu, diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pak Susno, mengenai sidang PK 8 terpidana, ini tentang kasusnya Vina dan Eki Cirebon Ya, ya Pak ya. Itu kan sidangnya sudah selesai, tapi putusannya belum. putusannya yang ditunggu sekarang. Ya, kita masih berharap-harap cemas nih Pak, karena apapun bisa terjadi ya Pak ya. Bisa ditolak, bisa diterima. Nah, masih masih 50-50 lah ya Pak Ya. ya. Nah, sebenarnya kasus ini tuh siapa sih Pak yang harus paling bertanggung jawab gitu loh? Oke, kasus Pina ini dan Eki untuk peninjauan kembali 8 terpidana itu sidang di pengadilan sudah selesai. Ya. Tapi belum diputus, masih nunggu gitu. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada sebulan, tapi sebaiknya secepatnya. Karena waktu itu tidak ada ketentuan. Tapi Ya. makin cepat makin bagus karena rakyat berharap. Jadi para hakim di Mahkamah Agung itu hendaknya peka gitu terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat untuk segera dipunis. Jangan masyarakat sudah berharap dia masih apa namanya ngulal tambang gitu ya. Jadi sebenarnya apa ini terjadi sampai demikian? Nah, terjadi sampai demikian ini kan sudah terungkap di persidangannya, di persidangan PK ya. Ya. Tidak terlepas daripada kelalaian atau kesalahan atau ketidakpengetahuan atau memang kesengajaan ya Hmm. atau rekayasa gitu. Ya. Kalau benar adanya ya, kalau benar adanya apa yang terungkap di persidangan itu dari aparat penegak hukum. Siapa aparat penegak hukumnya? Ya bukan lembaga Polri saja ya, tetapi jaksa juga bersalah karena dia pendakwa dan penuntut gitu kan. Hakim, ya hakim sangat bersalah. Kalau persentase kesalahannya ada di hakim. Mestinya kalau terbukti di persidangan ini tidak bersalah, ya dia bebaskan. Tapi persidangan pertama dia hukum, persidangan banding ya dia hukum juga dan pertimbangannya aneh-aneh gitu. Kemarin itu dibacakan oleh Profesor Azmi ya kalau nggak salah kita ikuti di sebuah stasiun televisi swasta. Kita jadi gimana ya? Jadi muak lihat hakim-hakim kita buat pertimbangan hukum kayak gitu. Salah, hanya copy paste. Ya masa perkara di Cirebon pertimbangannya pengadilan Bekasi itu ada itu tertulis dalam putusan. Nah, kan ngeri gitu ya. Kemudian masuk lagi ke pengadilan tinggi untuk banding juga kayak gitu. Sehingga itu nggak dibaca ya. Nasib orang itu kayak jadi main-mainan. Ini penjara seumur hidup loh, bukan hukuman denda. Nah, terus Mahkamah Agungnya juga begitu Hmm. pada tingkat kasasi. Jadi kesalahannya ya akibat daripada kecerobohan atau kekurang kemampuan atau kesengajaan daripada aparat penegak hukum seluruhnya. Jadi apakah itu Pak yang bikin kasus ini jadi heboh sedemikian meledaknya gitu? Ya, kita kan mengikuti persidangan ya, Ya. melalui stasiun televisi swasta, melalui media sosial, yang terungkap ya itu. Aneh-aneh gitu kan. Hmm. Ada bukti forensik tapi tidak digunakan. Baik itu CCTV, baik itu HP, tidak digunakan. Ada lagi saksi yang melihat peristiwa kecelakaan itu. Bermunculan sekarang yang menyaksikan itu. Kok nggak diperiksa? Justru yang diperiksa saksi yang untuk pembunuhan. Dan tak ada satupun saksi yang mengatakan itu pembunuhan. Nggak yang melihat langsung tuh nggak ada. Diana nggak melihat langsung, Aib nggak melihat langsung, siapa? Dede nggak melihat langsung, Liga Akbar nggak melihat langsung, kemudian siapa? Pasren, ketua RT itu juga Kata nggak RT. melihat langsung. Dan sekarang mereka pada menarik sebagian menarik keterangannya ya kecuali Aib sama Rudiana gitu kan. Nah, inilah sehingga heboh gitu.
Jadi sebetulnya kasus yang tidak ada diada-adakan. diada-adakan. Hmm. Nah, karena terjadi begini. Nah, kalau kita tanya, ini tanggung jawab siapa? Iya, saya mau tanya ke Iya, situ tadi. ya tanggung jawabnya jelas karena mereka ini kan diproses menurut hukum acara kita ya. Hmm. Yang bertanggung jawab ya negara. Bentuk tanggung jawabnya, Pak? Ya bentuk tanggung jawab negara pertama, negara kalau betul terjadi ketidakbecusan kesalahan seperti yang terungkap di persidangan, negara harus membebaskan orang yang ditahan itu, yang ditangkap itu, yang dihukum itu. Yang kedua, memulihkan nama baiknya. Yang ketiga, membayar ganti rugi. Nah, ganti rugi material dan immaterial gitu selama ditahan 8 tahun. Termasuk kalau betul ada penyiksaan ya, kalau betul ya, kalau ya. Itu juga harus dihitung ganti ruginya. Negara yang harus membayar. Karena apa? Penyidik itu kan yang punya negara. Jaksa yang punya negara. Hakim yang punya negara. Nah, sekarang kalau kita katakan bahwa yang bertanggung jawab adalah oknum. Bentuk tanggung jawab oknum itu apa, Pak? Ya, di samping negara kan operatornya kan manusia. Ya, Yang diberi kepercayaan, yang diberi kewenangan untuk itu. Nah, kewenangan itu tidak boleh disalahgunakan. Dalam penyidikan dan penyelidikan itu tanggung jawab daripada orang yang di lembaga kepolisian. Ini kan person dia. Polri, siapa pada waktu itu? Pasti ada namanya kan, si Baduka, si Ahmad kah, si Amit kah, siapalah, ABC lah ya. ya. Baik dia selaku penyelidik, selaku penyidik ya, di Polres Cirebon Kota, di Polda Jawa Barat. Nah, dia harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu sampai kemana? Apakah di Polres sampai ke Kapolres atau cukup sampai di Kasat? Nah, di Polda, apakah sampai ke Kapolda atau cukup sampai kepada Dirkrimumnya, sampai apa namanya eh, Kasubditnya, ya itu nanti dilihat yang melihat ya aparatnya masing-masing gitu kan. Di Polri kan ada yang namanya Irwasum, ada yang namanya Propam, ada yang namanya atasannya Baris Krim yang akan memeriksa ini. Di kejaksaan juga begitu. Ada komisi kejaksaan di polisi tadi ada Kompolnas ya. Ya. Nah, komisi kejaksaan, ada inspektorat di kejaksaan ya. Di ini yang akan memeriksa sejauh mana kesalahan daripada kejaksaannya. Pengadilan juga gitu, ada atasannya Mahkamah Agung itu dan ada juga komisi yudisial yang harus meriksa ini sejauh mana kesalahan-kesalahan terhadap putusannya. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita dalam rangka perbaikan harus ada reward and punishment. Yang berbuat baik, benar, berprestasi harus diberi reward. Yang salah ya harus ditindak, dihukum gitu, diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi Pak nampaknya setidaknya sampai hari ini ya, sampai kita bicara ini, belum ada upaya untuk menuntut tanggung jawab oknum itu ya, Pak? Ya kita wait and see, kita lihat, kita berdoa mudah-mudahan di Polri sudah ada upaya dengan membentuk tim sus. Nah, tim sus ini untuk mengeksaminasi, untuk mengaudit penyelidikan dan penyidikan 2016 sampai dengan 2024. Hasilnya memang masih diumumkan, apakah ini strategi Polri tidak mengumumkan karena masih menunggu PK. Nah, di kejaksaan saya percaya sudah ada juga hal yang demikian. Di pengadilan, ya mudah-mudahan sudah ada ya. Oh, apa nama, kita Semoga harap alam bisa walau ya. bisa om ya, komisi yudisialnya Ya. peka gitu kan, bertindak, kemudian aparat yang ada di Mahkamah Agung juga bertindak. Karena rakyat berharap gitu. Mereka ini milik rakyat semua kan. Ke pengadilan milik rakyat, kejaksaan milik rakyat, Polri milik rakyat. Jadi jangan risih dengan adanya keluhan-keluhan dari rakyat atau apa namanya protes atau koreksi lewat medsos, lewat lembaga-lembaga penyiaran. Itu bentuk kecintaan rakyat kepada lembaga-lembaga yang mereka miliki. Jadi jangan sampai merasa wah Polri ini miliknya polisi. Sehingga Kapolri ke bawah itu apa namanya defensif gitu bertahan, kejaksaan juga gitu, eh, hakim juga gitu nggak boleh loh. Ini milik rakyat loh, terserah rakyat mau.